Baik, selamat malam jemaat sekalian. Ya, yang di sini dan yang di rumah. Ya. Ini adalah malam persekutuan doa. Ya. Di semua gereja, di semua zaman, persekutuan doa orangnya pasti lebih sedikit dari hari Minggu. Dan ini intinya gereja, intinya biasanya. Ya. Kalau jemaat masih hanya sampai peduli datang hari Minggu saja, itu masih belum. Kalau dia sudah sampai peduli untuk datang berdoa, itu sudah satu grade di atas. Ya. Saya bilang itu di semua gereja dan di semua zaman. Oke. Kita baca Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ya. Ya. Kita baca dari ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 18 sampai ayat 20. Mari sama-sama 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus menerangi hati kami. Karena kami sangat ingin memahami firman-Mu, menjalankan firman-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menekankan kepada mereka setelah di atas dia berbicara tentang perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan senjata. Mulai dari ketopong keselamatan, baju jira kebenaran, baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, dan pedang roh. Kemudian dia berkata, berdoalah dalam segala hal. Berdoa. Nah, berdoa, ya, nomor 1, berdoa itu menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, akal budi kita yang sangat terbatas. Tidak mengandalkan kemampuan kita. Berdoa. Berdoa artinya kita mengakui di atas sana ada Tuhan yang jauh lebih mampu dari kita, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita berseru, dan yang kepadanya kita taruhkan semua rencana masa depan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semuanya. Artinya kita percaya kepadanya. Makanya kita berdoa.
Semakin sering kamu berdoa, semakin sering seseorang berdoa, Tuhan akan melihat dia semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengakui kemahakuasaan Tuhan, semakin dia bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus bilang, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga. Setiap waktu. Setiap waktu. Wow. Itu berarti ya, orang mungkin lihat kita kenapa ngomel-ngomel. Ya. Kenapa orang ini kayaknya memikirkan sesuatu. Saya karena mau mengikuti nasihat Paulus ini, banyak berdoa di dalam hati. Dan juga mengingat guru saya, namanya Dr. Sel. Saya tidak tahu saya semampu dia atau tidak. Setiap kali dia pergi ke sekolah kami, waktu itu umurnya 82 tahun. 82. Mengajar 1 minggu. Mengajar 1 minggu. Wow, saya bilang, Tuhan, ini orang. Dan dia mengajarkan berdoa. Dan mengajarkan banyak hal yang praktis-praktis. Praktis-praktis. Umur 82 tahun tidak pikun, saudara. Dia bilang apa? Tiap-tiap pasal perjanjian baru, tiap-tiap pasal, dia berusaha untuk menghafal. Matius pasal 1 itu silsilah, kemudian mengenai apa? Pasal 2 kemudian apa? Pasal 3 intinya apa? Pasal 4 apa? Pasal 5 khotbah di bukit. Pasal 6 apa? Ada doa Bapa kami di situ. Pasal 7 di situ ada apa? Semuanya. Wih. Ya. Seluruh kitab perjanjian baru. Ya. Dan saya dapatkan bahwa seseorang kalau mau berkhotbah dengan baik, dia tidak mungkin boleh malas. Dia tidak mungkin boleh santai. Kemudian hal praktis lain lagi yang dia ajarkan, yang saya ingat. Dia bilang, dia karena umur 82 tahun jadi gak nyetir. Ada satu gembala yang dia bayar, hamba Tuhan juga, yang nyetir untuk dia. Mobilnya kira-kira sebesar mobil Hi-Ace. Ya. Di dalamnya ada tempat tidur, segala macam. Jadi dari tempat dia, daerah South Carolina, ke Tabernakel saja sekitar 7-8 jam. Dia tidur, jadi ada supir. Tapi dia bilang apa? Kalau mobilnya lewat kayak markas tentara, saya berdoa untuk mereka. Kalau mobilnya lewat rumah sakit, dia berdoa untuk mereka. Ya. Jadi apapun yang dia jumpai dalam jalan, dalam hatinya, dia selalu berdoa untuk mereka. Berdoalah dalam segala waktu, setiap waktu. Nah ini. Karena ketika engkau banyak berdoa, dengan kamu sering berdoa dan banyak berdoa pribadi saja, kamu sudah menciptakan satu kesan dirimu di hadapan Tuhan. Ya. Belum isi doanya.
Tapi kesannya kamu di hadapan Tuhan. Ya, kesannya. Persis. Ya, seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Seorang putri dekat dengan ibunya. Banyak omong. Wah, banyak omong. Itu menunjukkan apa? Hubungannya sangat baik, akrab. Ya. Maka itu harus banyak berdoa. Banyak berdoa. Bukan banyak bergurau. Ya. Bukan banyak nonton apalagi ngawur segala macam. Tapi banyak berdoa. Ini penting. Banyak berdoa. Ini yang Rasul Paulus katakan. Setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tak putus-putusnya. Artinya apa? Ini sendiri. Karismatik lalu bikin katanya doa berantai. Aduh, sering kali ya. Dipikir tak putus-putusnya itu dibuat rantai gitu ya. Siapa yang mau ikut doa berantai katanya. Daftar. Ya, dibagi-bagi siapa jam berapa, siapa jam berapa. Jadi kayak begitu berantai. Sebenarnya bukan itu. Nah, yang Tuhan mau itu adalah doa kita merupakan hati kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Ya, hati kita kepada Tuhan. Seberapa hati kamu kepada Tuhan? Nah, kemudian hal yang kedua. Sekarang mengenai isi doanya. Tadi kan rajin berdoa. Sering berdoa. Sekarang isi doanya. Paulus bilang berdoalah untuk aku. Ya, situasi dunia hari ini, zaman sekarang ini membuat kita perlu berdoa amat sangat. Jemaat sekalian tahu tidak? Ya, situasi tidak baik-baik saja. Situasi tidak baik-baik saja. Di Israel, ya, hampir setiap sekian menit bunyi sirine meraung-raung. Itu tandanya mereka semua harus masuk ke shelter perlindungan. Karena apa? Radarnya mendeteksi ada rudal datang. Ya. Makanya sirinenya langsung bunyi meraung-raung. Ya. Sejak Oktober, ya, lalu Hamas menyerang, ya, ribuan orang Yahudi disikat, ada 200 lebih yang ditawan, dan sekarang orang Amerika saja masih ada 7 ya, yang belum dilepaskan. Seluruh dunia menyerukan Netanyahu untuk tahan-tahan, sudahlah, berhentilah. Netanyahu bilang, bagaimana dengan mereka yang masih belum dilepaskan? Kita biarin saja, nggak bisa digempur. Dan terakhir, ya, komandannya Hamas dibunuh di Iran lagi, tempat yang paling aman dia sembunyi ke situ. Sebenarnya mati juga. Nah, itu membuat ya Ayatollah Khamenei balas dia bilang. Nah, sekarang maka itulah sirine meraung-raung. Ya. Dan bukan cuma itu. Kemarin pesawat dari Rusia yang membawa segala macam rudal yang hebat-hebat katanya mendarat di Teheran, dan beberapa sudah ditembakkan. Ya.
Rudal yang bisa mencapai 500 km. Dan dari sini tembaknya ke Semarang gitu loh ya. Oh, jauh itu ya. Katanya dengan akurasi tinggi. Rusia kalau masuk, Amerika sudah kirim beberapa kapal induk ke sana. Waduh, kita tidak tahu apa yang terjadi ini. Berikutnya. Kita tidak tahu. Ya. Itu menunjukkan bahwa dunia membutuhkan doa kita. Situasi dunia membutuhkan doa kita. Nah, kalau dunia membutuhkan doa, dunia dalam keadaan wah, ya. Kalau begitulah situasinya. Rusia dengan Ukraina belum selesai, sekarang dia mau membantu Iran, Hamas. Ya, kita lihat. Itulah situasinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi itu situasi dunia. Situasi dunia. Sebenarnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan yang di rumah. Kalau kita sebagai orang Kristen yang alert, yang mengamati situasi dunia rohani, kekristenan dan lain sebagainya, kita tahu bahwa sebenarnya iblis dalam posisi super aktif. Ya, ini nggak main-main ini. Dia bukan cuman perang-perangan begitu, tau. Dia apa? Super aktif. Super aktif. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari Minggu saya mau bicara kenapa kekristenan kalah di Eropa, di Amerika, segala macam. Karena orang Kristen satu tidak piawai dalam menjelaskan doktrinnya, pengajaran yang diimani. Satu. Dua, tidak menghidupi kehidupan yang berpadanan dengan Injil atau pengajaran yang diimani. Dua ini aja. Dua ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena yang pertama ini, orang Kristen tidak piawai menjelaskan imannya, Injilnya, dan segala macam hal yang berhubungan dengan doktrin. Iblis merajalela. Ya. Walah, bayangkan. Orang Advent pula yang lebih jago menjelaskan. Orang Mormon pula yang lebih jago menjelaskan. Orang karismatik lebih semangat. Ya enggak? Wah, ada Katolik ya, dengan segala argumentasi untuk membenarkan doa kepada Maria dan menyembah patung segala macam. Ya. Nah, orang Kristen yang Alkitabiah, di mana kamu? Di mana kamu? Ya. Ya kan? Oh iya. Ini zaman medsos. Nggak main-main ini, saudara. Ini zaman medsos. Jadi situasinya sedemikian rupa sehingga kita bukan cuma perlu berdoa. Ya. Kita bukan cuma perlu berdoa. Kita perlu berdoa dan belajar. Dan belajar. Betul nggak? Jangankan mau mengargumentasikan doktrin dan segala macam pengetahuan misalnya. Bahasa Indonesianya saja bikin kalimat masih keteteran.
Nah, bagaimana mau menjelaskan doktrin? Kita suruh dia belajar, dia tidak mau. Udah saya layanin orang kampung aja, Bah. Ini orang kampung juga perlu guru yang pintar, betul nggak? Rey, betul? Paling depan ya. Harapan. Mudah-mudahan. Betul. Yang duduk depan tuh biasanya dapatnya lebih banyak. Karena kalau dituang dari sini kan dia dapat paling depan gitu. Ya. Itu seharusnya keadaan dunia, keadaan kekristenan memacu kita. Waduh, ini mesti belajar. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, isi doanya, tadi rajin berdoa, berdoalah untuk orang-orang kudus. Berdoalah untuk orang-orang kudus, ya juga untuk aku. Berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya apa? Kita orang Kristen lahir baru, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan. Saling mendoakan termasuk di dalamnya saling memberi masukan. Saling memberi nasihat. Ya, saling memperhatikan. Saling mengisi. Saling mengisi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Diperlukan kerjasama yang sedemikian rupa di akhir zaman ini. Kekristenan kacau balau. Kemarin saya tulis satu artikel tentang kain kafan. Hari ini saya tulis satu artikel. Ya. Nggak tahu udah berapa ratus artikel pendek yang saya tulis karena saya mendapatkan itu efektif. Di post, ya. Dibaca ribuan orang. Satu grup beberapa ratus. Ya, saya ada lebih dari 200 grup sampai HP saya jebol. Beli satu lagi. Ya, sudah 250 grup. Ya. Tidak apa-apa, bagikan terus. Ya. Bagikan terus. Karena kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu jemaat sekalian. Saya kasih tahu kamu, dan saya sudah sering ngomong ini. Tuhan tidak tuntut kamu bertanggung jawab atas masa 200-300 tahun yang lalu kau belum ada, saya belum ada. Betul nggak? Belum ada. Saya tulis di grup keluarga besar, sayang kakek saya sudah masuk ke neraka. Paman saya marah sekali. Kok kakek kamu bisa masuk neraka? Ya memang dia nggak dengar Injil dan bukan salah saya sih. Betul nggak? Lah karena saya lahir kakek saya sudah meninggal. Bagaimana saya mau beritakan Injil sama dia? Lah kakek saya pergi ke neraka bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau cucu saya ke neraka, saya ada bagiannya. Betul nggak? Apalagi anak saya ke neraka. Ini ada bagiannya. Dia ada tanggung jawab. Kita tak bisa tanggung jawab ke atas sana. Kita tanggung jawabnya ke bawah sana. Gitu. Ya. Nah, itulah sebabnya saya kasih tahu kamu bahwa kamu harus serius. Hei, serius. Tuhan pasti tuntut kamu punya. Jangan main-main. Ya, Tuhan pasti tuntut. Pasti tuntut. Ya. Tiap-tiap orang bertanggung jawab.
Kalau engkau sudah diselamatkan, di tahun 2000-an, 2024 sekarang, engkau sudah diselamatkan. Tuhan akan tuntut tanggung jawab kamu. Lingkup waktu di mana kita hidup. Ya. Jangan anggap enteng. Nah, itulah sebabnya kita perlu berdoa. Berdoa untuk apa? Penginjil-penginjil yang kita kirim keluar. Supaya mereka, kan Rasul Paulus bilang, berdoa untuk aku, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk penginjil-penginjil, gembala, supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Saya baru ngomong dengan penginjil-penginjil. Orang ikut kita itu karena ada sesuatu. Nah, mungkin tidak ada orang mau ikut kamu. Biasanya bos-bos itu banyak pengikut karena ada duitnya berceceran. Ya, orang pungut, dapat goban, dapat cepek. Orang ikut dia. Nah, sekarang orang ikut kita karena apa? Orang ikut kamu karena apa? Karena Injil yang benar. Karena pengajaranmu yang Alkitabiah. Berarti engkau harus dapat menjelaskannya dengan baik. Apalagi? Karena hidupmu patut dijadikan teladan. Ya. Karena hidupmu cocok. Karena engkau sungguh menguatkan imannya dan lain sebagainya. Berdoalah untuk penginjil-penginjil, gembala-gembala. Kita doa setiap Rabu, ya ada daftar mereka di sini. Ada daftar mereka, kita doa. Ya, ini penting ini, kita doakan mereka. Oke, yang ketiga, terakhir, isinya kata Paulus di sini. Doa untuk aku. Supaya setiap kali membuka mulut, katanya, ya, jika aku membuka mulutku dikaruniain perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Setiap kali buka mulut, omongnya benar. Ada Injil diberitakan. Nah, itu isi doa kita. Aduh, doakan. Ya. Doa. Tuhan tolonglah saya. Kalian berdoa untuk saya juga. Harus berdoa untuk saya. Mohon. Ya. Supaya tulis tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Biasanya saya tulis. Sebelum di post ke HP-nya Simu dulu, Simu baca. Dan biasanya kalau yang Pedangro, Pak Hasan sama Pak Ori. Dua orang itu super teliti. Pak Ori super teliti. Super teliti. Pokoknya kalau yang sudah dibaca oleh dia, ya, hampir nggak ada salahnya lagi sampai ke titik komanya. Hebat sekali. Supaya, kata Paulus, setiap kali aku buka mulut, ya, aku menyampaikan sesuatu yang benar. Ini penting. Ya. Doakan. Doakan dirimu sendiri. Tuhan, ya, supaya hidupku berpadanan dengan Injilmu. Dan setiap kali aku buka mulut, ya, yang keluar dari mulut saya itu adalah kebenaran. Adalah kata-kata yang untuk memajukan orang. Menuntun orang kepada kebenaran.
Jangan pakai marah-marah. Enggak boleh marah-marah. Saya bilang, bagaimana kita mengenal pengajar kebenaran dengan iblis yang kamuflase? Kalau pengajaran kebenaran diapa-apakan, dia tetap tidak marah. Tapi kalau iblis, tinggal dirangsang-rangsang, digojok-gojok, keluar dia punya belang. Ya. Mulai dia maki orang. Mulai dia olok-olok. Ada banyak grup saya di situ, tahu nggak? Nah, kalau mereka mulai olok-olok ini, olok-olok itu, saya bilang apa? Minta maaf, saya left grup. Kenapa Pak Suhento? Karena saya mengikuti nasihat firman Tuhan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya bilang itu, saya keluar. Biasanya begitu. Dan saya menasihatin orang Kristen yang lain. Jangan pakai begitu, saya bilang. Bahkan saya banyak menasihatin orang sekarang ini. Jangan sembunyi. Kalau kamu punya profile Facebook, jelas siapa kamu. Jelas, karena kita anak-anak terang. Kita harus membangun kebiasaan demikian. Oke. Ya. Jadi berdoa. Mengapa kita perlu berdoa? Di hadapan Tuhan. Kita itu siapa? Berdoa untuk siapa saja? Berdoa untuk semua orang. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil gembala. Karena mereka semuanya ini adalah sasaran tembak iblis. Sasaran tembak. Hati-hati. Hati-hati. Saya punya pengalaman. Setiap orang yang saya puji, kemudian dia jatuh. Kenapa tahu nggak? Karena iblis bilang, malam ini Pak Suhento puji Ray, nanti besok dia datang. Itu dia. Ya, kita saling berdoa. Kemudian yang ketiga tadi apa? Isi doanya. Supaya setiap kali buka mulut katanya, menyampaikan kebenaran. Ya, memberitakan kebenaran. Karena itu yang harus kita lakukan. Tepat waktu. Hamba Tuhan yang baik. Tepat waktu. Ya. Makanya saya kebaktian pagi saja jam 6. Ya. Saya tepat waktu. Saya punya timer bangun jam 5. Dan timer saya tidak pernah membangunkan saya. Tahu nggak kenapa? Karena saya jauh sebelum jam 5 sudah bangun duluan. Saya set timer saya jam 5. Hanya takut saya lupa. Itu. Hamba Tuhan tepat waktu. Tepat waktu mulai, tepat waktu selesai juga. Kita berdoa. Tuhan, lihatlah kami, anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, yang mau berdoa secara jemaat. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya di zaman yang semakin gelap ini Tuhan, dengan kekristenan yang begitu banyak dan kacau balau, kami Tuhan masih bisa menjadi harapan-Mu. Tolong kami Tuhan, topang kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.